Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulla asirin rabbi yassir wa la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, ketemu kembali dalam rangka ngaji bersama atau musyawarah tentang keagamaan, baik dalam ilmu fikih juga ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga ngaji bersama ini berjalan lancar dan diridhoi Allah. Amin Allahumma amin. Malam sekarang ini lain dengan yang lain, karena saya menginginkan untuk membagi ilmu, untuk saling menyampaikan bagaimana tentang ilmu tersebut. Karena saya juga ingin ngaji, sampean pun juga ingin ngaji bersama. Karena dalam bulan-bulan ini dan minggu-minggu ini, saya pribadi merasa terikat atau terngiang tentang apa yang namanya ayat kursi. Ayat kursi ini sudah menjadi umum bahwasanya semua umat manusia Islam, terutama khusus, ini mengenal atau tahu dengan ayat kursi. Tapi jarang untuk mengetahui isi yang sebenarnya ayat kursi tersebut. Nah, maka dari itu monggo ayo kita ngaji bersama, paling tidak saling memberi. Saya juga ingin tahu dan ingin mengaji tentang ayat kursi itu, karena kemarin-kemarin sampai saya kerja di laut sambil narik jaring, itu selalu terngiang, selalu berpikir apa sebenarnya ayat kursi ini. Itu karena pengajian seperti ini atau ngaji bersama jarang membedah tentang ayat kursi yang sebenarnya ini. Karena ayat kursi lafadznya, kalimatnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Ini banyak yang tahu tentang ayat ini, tapi isi yang sebenarnya ini bagaimana? Ayo monggo. Saya pun ingin ngaji sama sampean, artinya ingin masukan gimana dan bagaimana, apa tujuannya ayat kursi ini. Nanti kita bedah bersama. Nanti saling bertanya. Karena ayat kursi ini sangat banyak manfaatnya, baik dalam kejiwaan, keimanan, ketuhanan, kesaktian,
Itu sebenarnya banyak kalau kita mengerti tentang ayat kursi. Ayo kita monggo. Toreh Pak, monggo. Bagaimana menurut Samdon? Bagaimana ayat kursi ini? Ayo. Ayo paling tidak saling memberi ilmu. Nanti kita bedah bersama nanti bagaimana sebenarnya ayat kursi ini. Ayo, Kak Tuan Ismail. Ayo. Tare. Tadi menurut sampian bagaimana? Ayo. Tare. Bagaimana menurut sampian ayat kursi ini? Ayat kursi itu bagi saya sangat istimewa. Salah satunya kata orang itu bisa menangkal seperti seher dan setan itu, dan bisa menjaga dari gangguan jin dan setan, kurang lebihnya begitu. Itu manfaatnya. Sampian tak tare Pak. Tare. Tare Kak Mel, gimana? Pak Nasib tentang ayat kursi ini bagaimana? Monggo. Ayo, monggo. Enggak ada apa. Ada pertanyaan jadi artinya nikah sampeyan jadi. Nikah. Seras mana hampian? Menurut Ustadz Baihaqi tentang ayat kursi ini dari segi khasiatnya tadi, artinya manfaat dari ayat kursi atau khasiatnya dari kursi itu memang penangkal sihir dan setan-setan yang mau mencelakai atau yang mau dolim. Tapi yang sebenarnya isi ayat kursi ini dari lafaz pertama ini pengajian kalau memang diresapi insya Allah ya, karena di dalam hadis sahih itu ada keterangan siapa yang membaca ayat kursi dengan tulus dan ikhlas itu gampang masuk surga. Gampang. Juga keimanan pun insya Allah dibuka oleh Allah. Dalam ayat kursi ini diawali lafaz Allah. Ayat yang isinya ketuhanan ini harus diingat ini. Ini surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas diawali dengan huwa. Qul huwa Allahu ahad. Tapi di dalam ayat kursi, di dalam surat Al-Baqarah, ini surat Al-Baqarah ini ayat berapa ya? Ayat 255. Ini ada namanya ayat kursi. Diawali dengan Allahu la ilaha illa huwa. Nah, ini harus dimengerti dengan sampian semua. Siapa Allah itu? La ilaha illa huwa. Ini karena isinya ini ketuhanan. Nah, sampian punya Tuhan, sampian punya Tuhan, Allah semua Tuhan. Lah ini Allah ini siapa? Allahu la ilaha illa huwa. Kalau tadi menurut Ustadz ini itu khasiatnya. Orang yang membaca sesuatu
Orang yang berzikir dengan lafaz-lafaz kalimat-kalimat tapi tidak mengetahui maknanya dan tidak mengetahui maksudnya, fahuwa kafirun. Itu jelas. Di Kifayatul Akhyar diterangkan, man dzikrullaha la ya'rifu maknahu wa la ya'rifu maksudahu fahuwa kafirun. Man dzikrullah, barang siapa yang berzikir kepada Allah dengan lafaz Allahu Allahu astaghfirullah banyak, dengan kalimat-kalimat, la ya'rifu maknahu, tidak mengerti dengan maknanya, wa la ya'rifu maksudahu, dan tidak mengerti dengan maksudnya, fahuwa, maka orang itu, maka dia yang menyebut-nyebut, yang zikir tadi, fahuwa kafirun, orang itu kufur. Itu. Nah, ini kita harus paham, harus mengerti tentang agama, tentang apa, dengan bacaan-bacaan kita harus mengerti tentang itu. Kalau kita tidak mengerti, ya maksudnya tidak mengerti juga. Di dalam ayat kursi yang ada di surat Al-Maidah ayat 255 itu tentang ketuhanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu utawi Allah, la ilaha iku ora ono ilah. Nah ini la nafi, artinya harus tidak diisbat, harus dikosongkan semua. Makanya bersyahadat ini harus benar-benar mengerti. Ada syahadat la ilaha illallah, ada syahadat Muhammadur Rasulullah. Jadi dengan la-nya ini kita harus menafikan semua. Jadi Allahu la ilaha, nah ini tidak ada, semua yang ada di alam semesta ini tidak ada Tuhan, tidak ada. Ini tingkatan syahadat. Ini benar-benar syahadat. Makanya sampean bersyahadat, zauknya, rasanya, nah, pertama harus mengerti tentang artinya dan maksudnya. Itu syahadat. Kita bersyahadat la ilaha illa huwa, la ilaha illallah. Nah, kalau ngajinya tasawuf atau tauhid, ini syahadat la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa antah, la ilaha illa ana. Ini bertingkat-tingkat. Jadi syahadatnya la ilaha illallah ini ghaibul ghaib. Sampian hanya merasa punya Tuhan. Di mana Tuhan itu? Di mana Allah itu? La ilaha illallah, ghaibul ghaib. Itu. Kalau syahadatnya sampian la ilaha illa huwa, itu syahadatnya sampian akan mendekati. Itu akan mendekati. Gaib. Sampian. Tapi kalau syahadatnya nanti la ilaha illa antah, seakan-akan sampian ihsan, berdekatan dengan Allah, antah. Jadi melihat. Tapi la ilaha illa ana,
itu semua dikosongkan, kecuali yang ada hanya aku, Allah. Nah, maka kita harus paham tentang ayat kursi ini bahwa pertama ketuhanan, Allahu la ilaha illa huwa. Nah, huwa di sini dia. Katanya ilmu nahwu, domir goib mufrad. Jadi tidak ketahuan, mufrad satu, dia. Seumpama sampean temanmu ada di mana? Karena tidak ada di sini, dia. Tidak kelihatan. Goib. Itu makanya kita ayo monggo belajar tentang ketuhanan. Walaupun lah sampean semua masih muda, apalagi tua. Monggo, karena ini menuju pulang. Allahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan. La. Semua nafikan. Hilangkan semua. Alam semua. Itu makna syahadat yang sebenarnya. La di sini semua la semua. Kita ini Rosid. Kata Ismail tidak ada ini. La illallah. Di sini. Makanya ayat kursi ini turunnya ayat kursi ini semua setan itu terbirit-birit. Semua patung-patung, artinya berhara-berhara, itu semua hancur. Turunnya ayat kursi ini. Dan apa namanya? Ini, kopiahnya ini, apa namanya? Jamang, apa namanya? Kerajaan, raja. Rajanya apa? Ini. Itu semua jatuh. Waktu itu. Jadi jamangnya raja itu semuanya jatuh dengan adanya turunnya ayat kursi ini. Semua malaikat sujud kepada Allah tentang turunnya ayat kursi ini. Makanya sangat mulia, ayat yang sangat tinggi itu ayat yang ada di surat Maidah, Al-Maidah, itu namanya ayat kursi. Kenapa dinamakan ayat kursi? Nah, kita harus tahu. Sedikit-sedikit ayat kursi, sedikit-sedikit ayat kursi, menolak jin ayat kursi, padahal kita tidak tahu. Pernah terjadi, ada orang kesurupan dulu, saya waktu mengobati orang kesurupan ngamuk-ngamuk. Ini ada ustadz yang membacakan ayat kursi. Itu mohon maaf, apalagi sembuh, tidak melawan, untung sampai dilawan, karena yang baca ini tidak mengerti tentang ayat kursi. Tidak paham tentang ayat kursi. Kalau kita paham, zauknya oke, insya Allah ya sembuh. Pernah saya terjadi seperti itu. Maka kita harus tahu dan paham tentang ayat kursi itu. Kalau ingin seperti Pak Ustadz tadi, ingin manfaat kegunaannya ini menjelma atau kegunaan ayat kursi ini bisa untuk untuk menolak jin atau orang-orang kesurupan, itu banyak kegunaannya. Jadi Allahu la ilaha illa huwa,
Semuanya itu tidak ada illa huwa kecuali Dia Allah. Ini Al-Hayyu. Al-Hayyu dat yang hidup. Beko. Hidupnya ini bukan hidup seperti sampian ini semua. Al-Hayyu dat Allah yang beko. Tidak ada mati. Tidak ada rusak. Ini yang disebut Al-Hayyu. Hidup. Apakah saya ini hidup? Saya hidup karena dihidupkan. Bapak ini bisa hidup karena Bapak ini hidup karena dihidupkan, ada yang menghidupi. Yang disebut namanya Al-Hayyu. Itu kita harus paham di situ. Makanya kalau orang ingin rezekinya lancar, Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu ya Hayyu ya Qayyum. Karena hidup. Rizki ini sifatullah. Selalu hidup. Al-Qayyum. Dat hidupnya ini selalu mengurusi. Ini. Mengurusi makhluk-makhluknya. Ciptaannya. Semua di alam semesta ini yang hidup baik yang mati. Karena ada benda ini, benda hidup, benda mati. Ini semua ini diurusi oleh Allah. Semua ini kekuasaannya Allah. Nah, sudah mulai dari situ kita paham tentang ayat kursi bahwasanya yang hidup itu hanya Allah. Yang mengurusi sampian, yang memberi makan, yang memberi bisa tidur, yang memberi bisa berjalan, mempunyai kekuatan. Al-Qayyum. Allah yang hidup, yang selalu mengurusi sampian semua. Nah, maka saya kemarin-kemarin berpikir tentang Al-Hayyul Qayyum. Sambil narik jaring, sambil berenang, itu Al-Hayyul Qayyum. Di situ. Maka kita kembali dengan sifat ma'ani. Jadi saya ini bisa bicara, saya ini bisa duduk, saya ini bisa melihat, mendengar, sampian bisa mutakallim, bisa semua ini tetap itu kudrat dan iradatnya Allah. Itu pemahamannya di situ, sehingga sampian bisa membaca ayat kursi, insya Allah nanti hasilnya itu maksimal. Itu maksudnya. Maka banyak yang mengamalkan ayat kursi, kenapa kok tidak ngefek, kok tidak ada apa-apanya. Padahal ayat kursi ini ayat kursiun, ayat alam semesta. Kursi dalam makna bukan kursi ini. Kursi dalam makna kekuasaannya Allah di alam semesta, di alam jagat. Itu. Kalau menurut tafsir Al-Quran itu di ayat khalaqallahu samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa al arsy, Ibnu Katsir menerangkan aras di sini wadahnya ini, wadahnya bumi, langit diwadahi dengan aras. Nah, Allah meliputi aras. Nah, maka ayat ini dinamakan ayat kursi karena ini ayat yang menunjukkan tentang keesaan Allah, tentang kekuasaan Allah
yang tidak ada batasnya. Sehingga ayat ini sangat agung. Al-Hayyul Qayyum. Nah, di situ pemahamannya. Ini kalau jelaskan lebih lanjut ini tidak selesai nanti. Kita ngambil sedikit demi sedikit. Al-Hayyul Qayyum. Jadi Al-Qayyum ini, Al-Hayyu ini zat yang hidup, Al-Baqa tidak mati, tidak rusak, yang menghidupi. Al-Qayyum zat yang selalu mengurus dan menghidupkan makhluk-makhluknya. Baik makhluk tidak bernyawa, tidak bergerak, atau makhluk yang bergerak. Semuanya itu kekuasaannya Allah. Di situ sehingga la ilaha illa huwa. La ta'khuduhu sinatun wala naumun. Allah itu tidak ngantuk, tidak seperti sampian. Sinatun. La ta'khuduhu sinatun. Ini secara akal, ya, secara akal. Kalau Allah itu ngantuk, ini alam ini bagaimana? Andaikan sampian ini megang ini, andaikan ini ya, Allah itu kamitsli syai'un wa huwas samiul basir, tidak bisa diumpamakan dengan sesuatu. Andaikan sampian pegang ini, ngantuk aja sudah jatuh. Gagar. Iya. Nah, kalau Allah Tuhan alam semesta ini ngantuk, wah, ini bahaya. La ta'khuduhu sinatun wala naumun, dan Allah tidak tidur. Monggo kita tarik di dalam hunya sampian ini ilmu ma'rifat. Kalau sampian bisa memahami ini, selalu berzikir kepada Allah. Hunya sampian ini la sinatun wala naumun. Contoh biar sampian paham. Sampian bernafas dengan lafaz hu. Itu nafasnya sampian, lafaznya hu. Engki. Jadi nafasnya sampian sehari-hari 24 jam dengan lafaz hu, ini la ta'khuduhu sinatun wala naum. Kalau sampian hunya naum, engki mate. Nah, kalau sampian hunya sinatun, ngantuk, bahaya. Ini hunya sampian. Jadi Allahu Rabbi Rabbul Alamin. Jadi hunya sampian ini, wa nafakhtu mir ruhi, tiupan Allah yang ada di sampian ini tidak tidak ngantuk dan tidak tidur. Walaupun sampian, mohon maaf, sampian tidur, jasadnya ini sudah diam, tapi hunya sampian tetap. Itu. Nah, kalau kita paham tentang itu, insya Allah sampian dikirnya dikir ma'rifatullah. Itu yang perlu kita paham, hidup ini di sini. Jadi la ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah tidak ngantuk dan Allah tidak tidur. Sedikit-sedikit nanti sampean bisa tanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma, semua di alam semesta. Ma ini ma'am.
umum. Semua di alam semesta, lahu ma fis samawati wal ard. Semua di alam semesta, baik di bumi, di langit, semua. Wa ma fil ard, ini semua milik Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semua tetap kembali kepada Allah, dari Allah kembali ke Allah. Makanya Allahu samawati wal ard, lam pertama, lillahi ma fis samawati wal ard, lam kedua, lahu ma fis samawati wal ard. Haknya wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Itu perlu kita pahami di situ. Jadi semua di alam semesta ini semua milik Allah, dari Allah, milik Allah. Man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnih. Semua di alam semesta ini, man dalladhi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada yang memberi syafaat, tidak ada yang memberi pertolongan, tidak ada yang memberi kekuatan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Illa biidnih, kecuali izinnya Allah. Jadi banyak pertanyaan kemarin-kemarin, kalau saya mencuri gimana? Kalau ini gimana? Ini pembahasan lain. Semua tetap izinnya Allah. Ini ayatnya. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Jadi sampian duduk tetap izinnya Allah, sampian merokok tetap izinnya Allah, sampian mendengarkan tetap izinnya Allah. Saya berbicara ini tetap izinnya Allah. Maka di sini ayat ini termasuk ayat yang paling agung kalau kita mengerti. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui ini. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui semua, baik di muka, baik di belakang, baik dohir, goib, semua Allah mengetahui. Jadi kalau kita berpandangan tentang ayat ini, mohon maaf, seumpama kalau ada barangnya orang diambil, tidak diketahui orang lain, Allah mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui. Jadi sampian ngerasani wong atau takabur atau ria apa, semua Allah mengetahui. Baik dohir, batin, goib, sir, semua Allah mengetahui. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Nah, di sini wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini harus hati-hati orang yang berilmu. Karena semua manusia dikasih oleh Allah tentang ilmu. Di sini wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Sampian dikasih ilmu. Tapi kalau tidak dengan kudrat iradatnya Allah tidak bisa. Allah yang kerso. Bima syaa. Kalau saya tidak dikersani oleh Allah, tidak bisa bicara seperti ini. Bisa tertutup mulut saya. Sampian mendengarkan tidak bisa mendengarkan kalau tidak dikersani oleh Allah. Ini termasuk kudrat iradat. Nah, maka mohon maaf,
Ayat ini di ayat ini wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa. Ayo kita walaupunlah kita mempunyai ilmu, diberi ilmu setinggi gunung, hatam Quran, hatam hadis, monggo jangan sombong. Monggo tidak boleh, karena semua bima syaa. Itu pengertiannya di situ. Jadi mohon maaf kalau kita berzikir Allah 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 la ilaha illallah atau ya hayyu ya qayyum, itu semua kersani Allah. Kalau tidak dikersani oleh Allah tidak menginginkan, tidak seperti itu. Itu ilmu tauhid. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Nah, di sini maka dikatakan ayat kursi di sini wasi'a kursiyus samawati wal ard. Di sini dikatakan ayat kursi. Jadi kekuasaannya Allah wasi'a kursiyus samawati wal ard. Langit dan bumi semua alam semesta ini kekuasaannya Allah. Wasi'ah. Jembar. Dalam artian tidak bisa dengan akal. Kekuasaannya Allah, ilmunya Allah, semua milik-milik Allah ini tidak bisa dengan akal sampean, tidak muat. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah itu menjaga keduanya ini, hifdhuhuma. Jadi kalau sampean ingin selamat, monggo ayo kufuwan ahad, bersanding, merapat, taqarrub ilallah. Karena hifdhuhuma, baik dalam bumi, dalam laut, dalam langit, semua itu hifdhuhuma. Ngerekso Allah, menjaga Allah. Kalau tidak dijaga oleh Allah, mohon maaf, ikan yang ditangkap bapak ini habis, kan ya Pak? Kalau tidak dirawat oleh Allah. Terus sawah yang dibaja oleh bapak ini tidak akan muncul lagi kalau tidak dirawat oleh Allah. Itu hifdhuhuma wa huwal aliyul azim. Allah yang maha ulah, Allah yang maha utama, Allah yang maha azim, agung. Jadi mari kita berpikir jernih, jauh kita, rasa kita, monggo, ayo monggo. Dengan keterangan tadi, monggo, ayo. Semua ini lahu ma fis samawati wal ard, lahu ma fis samawati wal ard. Jadi semua sampean bisa belajar di sini, bisa, semua itu kehendak Allah. Monggo, ayo monggo, kita sebagai manusia yang banyak kekurangannya, monggo minta. Kadang ada teman-teman nggak mau minta, ada. Itu, ini minta terus kepada Allah, tapi kenapa tidak dikasih? Ini sudah kudrat iradat. Ini ada waktunya, sudah ada. Minta nanti sekarang, minta insya Allah besok, insya Allah tahun lagi. Itu banyak ceritanya itu. Nabi dan Rasul itu minta tidak sekali, ada yang tidak sekaligus, ada yang sekaligus. Ada. Itu.
Monggo, ayo kita berpikir apa cara memaknai, cara memahami tentang ayat kursi tadi. Ini masih belum dalam. Kalau lebih dalam lagi nanti apa namanya tentang la ilaha illallah ini al hayyul qayyum, ini tentang diperdalam lagi. Ini sampean insya Allah jadi wali Allah. Kadang mohon maaf, kadang tidak mau kerja, tidak mau usaha, itu sebenarnya menurut saya pribadi ini bukan salah, tapi kurang. Orang yang memahami tasawuf, orang yang memahami tauhid tentang la ilaha illallah wal awwal wal akhir wad dhahir, kadang tidak mau bekerja, kadang tidak mau usaha, kadang itu kurang. Karena makhluk ini yang namanya ini Pak Rosid ini, yang namanya ini tetap kudrat dan iradat, butuh makan. Dohir ini butuh oksigen, butuh matahari, butuh makan, butuh yang batin, yang gaib, butuh dzikir. Yang sir, zauknya butuh merapat kepada Allah, sehingga tercapailah ma'rifatullah. Untuk ma'rifatullah tetap ma'rifatun nafs, mengerti tentang diri ini baru ma'rifatullah. Ini di sini keterangannya tentang keesaan Allah. Semua alam semesta ini milik Allah, kembali ke Allah. Jadi bagaimana tugas kita? Ya monggo, sebagai manusia kita diberi tangan, ayo alakoh kerja. Diberi pikiran, ayo monggo. Monggo, itu maksudnya tentang ayat kursi. Sehingga pencapaian sampean semua untuk menuju taqarruban ilallah jalannya lancar, tidak goyang, tidak diganggu jin dan setan. Kadang mohon maaf, spiritual ini mohon maaf ini ada yang diganggu di tengah jalan, ini diganggu oleh setan dan sekutu-sekutunya ini, sehingga zauknya merasa, oh saya sampai, oh saya begini, oh saya begini, oh saya sudah sakti, oh saya sudah, ini bahaya. Ayo kita semua tetap apa? Semua lahu ma fis samawati wal ard wa ma man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Semua izin Allah. Sampean tidak mempunyai kekuatan. Sampean bisa, mohon maaf, bisa melihat makhluk gaib, makhluk ini semua, itu semua kekuatannya Allah. Sampean bisa ilmu angkat junjung, bisa merobohkan rumah, itu semua kekuatannya Allah. Sampean bisa kaya, sampean bisa ini, bisa itu, semua itu kekayaan Allah. Lahu ma fis samawati wal ard. Jangan mentang-mentang. Kita ini semua tetap kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intinya itu la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hidup, ayo monggo bersama, memberi manfaat kepada orang lain, memberi memberi bantuan, ini semua ayo monggo, saling bantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ayo monggo saling memberi. Itu pengertiannya ayat kursi. Insya Allah
Kurang lebihnya karena ini keilmuan, mohon maaf, saya sebagai manusia ilmunya ini malah mohon maaf nggak seberapa. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah memberi ilmu hanya sedikit. Jangan merasa begini begitu apalagi sombong, mohon maaf. Monggo. Ayo monggo kalau mau ditanyakan monggo. 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 Ayo mau ditanyakan. Monggo. Tore, Pak. Tore. Tore. Tore, Kail. Adam. Ayo. Ayo sip. Tore. Tore apa yang mau ditanyakan? Oh, bagaimana ayat kursi untuk apa menangkap jin, menangkap semuanya bisa insya Allah. Tapi kalau paham, katanya Ustadz tadi apa namanya manfaat ayat kursi ini jin setan semuanya terbirit-birit karena turunnya ini ayat kursi setan semua terbirit-birit ketakutan. Nah inginnya seperti itu bagaimana ya monggo kita harus tahu apa yang dibaca. Harus ngerti apa maksudnya ini. Nah, karena sedikit banyak, mohon maaf, sampean kan sudah tahu tentang ayat kursi. Sedikit banyak tentang ayat kursi. Nah, tore. Mana bi kun apal bacana sa usta oning artena katina. Ah, nekah. Ini ada pertanyaan kalau bagaimana kalau hanya hafal tentang bacaannya tidak mengerti tentang artinya. Nah, ini karena di hadis tadi sebenarnya itu hadis. Man dzikrullah la ya'rifu ma'nahu wa la ya'rifu maqsudahu fa huwa kafirun di sini tentang orang khos. Kalau orang seperti pertanyaan Bapak tahu bacaannya, ayat kursi tahu, hafal, tapi tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya. Ini orang orang umum. Maka di situ monggo sampian disuruh ngaji, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi mencari ilmu itu wajib. Kenapa wajib ini? Tahu ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum seterusnya. Hafal, tapi yang dibaca tidak mengerti sampean. Apa? Apa? Ya, seperti ini sampean. Membaca, mohon maaf, ini bahasa Inggris. Membaca apa ya? Manship seumpama. Apa manship ini? Nah ini seperti itu. Jadi kalau kita paham, oh ini, bahwa ini, nah, itu kan bagus. Ini namanya orang host, orang tertentu yang mempunyai ilmu. Makanya ilmu darajatun. Ilmu itu derajat, tinggi derajatnya. Itu orang yang mempunyai ilmu itu tinggi. Tapi mohon maaf, jangan merasa derajatnya tinggi, jangan. Mohon maaf, saya seumpama saya menerangkan ayat kursi ini lebih tinggi dari sampean, oh jangan, nggak boleh. Itu keterangan ayat Al-Kursi, ayat kursi ini. Kalau kita paham, mengerti artinya dan mengerti maksudnya, tidak bisa, Pak. Saya lebih tinggi sama sampean itu tidak bisa. Karena isinya ini lahu ma fis samawati wal ard man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idni. Ini wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Itu tidak boleh, semua izinnya Allah. Kalau saya tidak bisa tidak dikasih, tidak diizini oleh Allah, tidak bisa seperti ini. Maka jangan merasa tinggi. Itu maksudnya, Pak.
Jadi bagaimana saya mengetahui ayat kursi hafal tapi tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya? Ayo monggo belajar. Ayo belajar. Maka mohon maaf, sampian sekarang ini lebih utama karena mengaji tentang ayat kursi. Paling tidak tahu isinya. Walaupunlah artinya sampian tidak tahu, tapi maksudnya kan sudah paling tidak paham sedikit. Paham sampian ayat kursi tadi. Tentang ayat-ayat tadi ini yang saya terangkan ini. Ketuhanan semua milik Allah, kembali ke Allah. Ilmu yang diberi Allah ini hanya sebatas semua kekuasaan Allah. Semua kersane Allah di situ. Nah, kalau sampian tetap di tingkatan tidak ingin mengetahui, ya monggo nggak apa-apa. Ini sudah tingkatan sampian. Kalau ingin lebih jauh, ingin lebih naik seperti orang sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 6 sampai SMP, SMA, sampai kuliah. Kalau sampean tidak mau, ya monggo terserah. Ya sampean tetap di sini, tidak mengetahui. Itu Pak. Kalau sampean bertanya tentang monggo terserah sampean. Ingin tahu apa ingin tidak tahu? Kalau ingin tahu, ayo monggo, paling tidak ngaji. Ya kalau bisa ngaji nahwu dan sorob, tapi mohon maaf kalau Bapak sudah ketuaan ngaji dan sorob. Tapi nggak apa-apa, monggo kalau ingin ngaji monggo. Nah seperti adik-adik ini monggo. Ini masih waktunya belajar. Ayo siapa yang tanya lagi? Monggo. Monggo. Ayo. Tore. Nah. Tore tanya lo napa artinya sepora ki. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi di ayat itu harus bertanya in kuntum la ta'lamun kalau kamu tidak mengetahui. Harus bertanya, kalau tidak bertanya katanya peribahasa itu sesat di jalan. Bertanya, monggo. Jadi sampian membaca ayat kursi. Kan umum ini ayat kursi ini, banyak yang tahu, banyak yang dibaca oleh orang-orang. Baik muda, tua, laki, perempuan, semua baca ayat kursi. Itu. Itu katanya Bapak, ayat kursinya tahu, hafal, tapi isinya, maknanya tidak tahu. Sehingga nah, walaupun dibaca beribu-ribu kali tetap tidak bisa nontung setan, tidak bisa nontung jin, tidak bisa nontung menundukkan. Itu. Monggo, ayo. Monggo kita selaku umat muslim, ayo kita saling mengasihi, saling memberi. Makanya dari awal saya ingin tahu artinya pendapat sampean bagaimana tentang ayat kursi ini. Ayo monggo, ayo Li. Tare. Bon. Ampun Pak Mael. Boneka sudah katanya sudah mengerti dan paham. Semoga Allah memberi ilmu, memberi pemahaman di malam ini tentang ayat kursi tadi. Semoga diridhoi Allah oleh Allah, amin. Allahumma amin. Ampun. Areh.
manabi badah, artinya ada kekurangan, kehilafan, keilmuan. Ini hanya sebatas keilmuan, karena ilmu ini ada yang segini, ada segini sampai segini ada, tapi jangan sombong, nggak boleh. Ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok kita lanjut dong. Kalau